Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirajul Umam. Dikarenakan di video sebelumnya tentang Kristen di Arab lumayan banyak penontonnya dan like lebih dari 1000 like, maka di video kali ini saya akan membikinkan part 2-nya atau video selanjutannya. Semoga kalian suka tentunya. Oke, di video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana datangnya Kristen di Jazirah Arab atau munculnya Kristen di Jazirah Arab dan bagaimana kehidupan orang Kristen di Jazirah Arab. Dan di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih beribadahnya mereka, yaitu beribadahnya orang-orang Kristen di Jazirah Arab. Apakah mereka kesulitan dalam beribadah, kesulitan dalam mencari gereja atau kanisa, atau kesulitan juga karena banyaknya tindasan dikarenakan mereka minoritas dan semacamnya, atau aman-aman saja. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian itu subscribe terlebih dahulu, karena dengan kalian subscribe, kalian itu sangat membantu saya untuk terus konsisten dalam update konten-konten berikutnya tentunya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Bicara tentang beribadahnya orang Kristen di Jazirah Arab, menurut saya itu hal yang mudah ya. Di video sebelumnya, buat kalian yang belum tahu, silahkan klik di deskripsi di part pertamanya. Di sana saya menjelaskan bahwa di sini di Mesir yang saya tinggali di Jazirah Arab ini memiliki gereja Koptik Ortodok di Alexandria, yang dimana itu adalah gereja terbesar dan tertua di Timur Tengah. Di sumber lain mengatakan bahwa itu adalah gereja tertua di dunia. Jadi, dengan begitu yang namanya gereja atau kanisa itu bukan hal lagi yang aneh ataupun ya hal yang mengejutkan bagi warga Arab gitu. Itu hal biasa. Jadi, kita bisa temukan gereja-gereja di daerah seperti Ramses misalnya. Di situ banyak banget gereja besar-besar gitu. Dan ada juga daerah Mukotom, di situ ada gereja sampah, dan itu sudah sangat masyhur dan terkenal di kalangan orang Kristen dan Nasrani tentunya. Dan di gereja lokal pun ada gitu, maksudnya di daerah lokal pun ada gereja gitu. Di desa-desa, di pedesaan itu ada gereja. Jadi buat orang-orang Nasrani dan Kristen maksudnya, itu bukan hal sulit untuk mencari tempat beribadah dan beribadah di negeri Arab ini. Bahkan orang Muslim di sini pun sangat hangat dan tidak ada yang namanya ya caci maki gitu, sindir menyindir, nggak ada sih yang saya lihat ya. Mungkin ada tapi sebagian kecil gitu. Mereka saling menghangatkan dan orang-orang Kristen bisa beribadah dengan nyaman tentunya. Dan bahkan Grand Sheikh Azhar, yaitu Profesor Ahmad Thayyib, yang merupakan ulama dunia abad ini, imam besar, beliau beberapa kali bertemu dengan pastor di Mesir, membahas tentang kedamaian antar umat beragama, dan beberapa kali juga bertemu dengan Paus Paulus dari Vatikan untuk membahas agar tercapai sebuah kedamaian antar umat beragama. Ya, tentu ini sangat menjadi hal yang sangat serius ya, karena di zaman sekarang ini banyak sekali ya Islamophobia gitu semacamnya, atau fobia-fobia yang lain gitu. Dengan begitu ini hal yang serius, makanya Syekh Ahmad Thayyib sampai bertemu dengan beberapa ya ulama-ulama dunia agar membahas hal ini, dan bertemu dengan petinggi-petinggi agama-agama lain agar bisa mewujudkan kedamaian antar umat beragama di dunia tentunya. Dan tambahan, buat kalian yang menonton video saya kemarin, dan beberapa dari ratusan komentar ada yang bilang saya ini munafik lah, ada yang bilang saya ini kafir dan semacamnya. Saya ingin menjelaskan buat kalian, bukan berarti kalau saya ini membahas topik agama lain itu berarti kafir dan semacamnya, itu tidak. Justru saya ini menjembatani buat antar agama, terutama di Indonesia, Islam dan Kristen dan semacamnya, agama-agama yang lain itu saling bermusuhan. Buat apa itu?
Sedangkan kita orang yang muslim setelah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu kisah Rasulullah itu dihina, dicaci maki oleh orang Yahudi, diludahi dan semacamnya. Dan orang Yahudi itu jatuh sakit dan tidak meludahi dan menghina Rasulullah. Seharusnya Rasulullah senang kan, gak ada yang ludahin lagi. Tapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah itu mencari orang Yahudi itu. Di mana orang Yahudi yang biasa menghina saya? Para sahabat bilang orang Yahudi itu telah sakit ya Rasulullah. Rasulullah mencari rumahnya, mengobatinya dan mendoakannya. Orang yang menghina Rasulullah saja Rasulullah masih berbuat baik. Lalu apa halangan kita untuk berbuat baik agama lain yang tidak menghina kita dan tidak mencaci maki kita dan tidak pula menyerang kita, kecuali mereka menyerang gitu, baru kita boleh menyerang gitu. Tapi kalau tidak ada masalah, mengapa kita buat-buat masalah kan gitu? Kafir itu kalau kita meyakini agama lain, kalau kita masih meyakini agama kita, bertoleransi sewajarnya, itu hal yang sah-sah saja. Justru kalau kita pendam dan saling bermusuhan, itu tidak akan terwujud yang namanya perdamaian. Mari sama-sama kita wujudkan perdamaian Indonesia bareng-bareng. Jangan terus-terusan kita itu saling ngontok-ngontokan tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Sirajul Umam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.